Apa bisa beli nasi putih harga segini, Bu? Kakek tua yang tak lain adalah ayah dari bapakku menyodorkan uang receh pecahan 500-an yang berjumlah 10 keping. Itu adalah upah yang kami dapatkan hari ini, setelah menjual barang rongsokan. Uang receh itu begitu berharga buat hidup keluargaku. Hari ini tak banyak barang bekas yang didapat karena semakin banyaknya saingan. Belum lagi pengepul memberikan harga yang tak manusiawi, sehingga nasib kami yang bergantung padanya semakin teraj. Hanya pekerjaan ini yang bisa dilakukan oleh kakek, dan juga aku yang baru berusia 14 tahun. Tubuhku yang kurus karena sering menahan lapar membuatku tak kuat kerja berat. Sudah sering aku mencoba cari kerja, tapi selalu berujung penghinaan, kerak-keraknya juga gak apa-apa. Yang penting agak banyak. Kakek berujar lagi saat pemilik warung nasi ini menghitung uang receh yang diterimanya. Aku ikutan deg-degan melihat ekspresi si ibu berbadan agak gemuk itu. Kami sudah langganan beli nasi putih di warung ini. Sengaja beli nasi putih saja agar dapat lebih banyak. Dengan lauk garam saja nanti di rumah, nasinya akan terasa nikmat, namun, kali ini yang jaga adalah pemilik warungnya langsung. Biasanya yang jaga adalah ibu-ibu muda dan selalu bersikap judes. Dia selalu ngomel saat kakek membeli nasi putih saja seharga 10.000. Mungkin saja ibu ini lebih galak dari pelayannya. Apalagi kini hanya punya 5.000 rupiah, apa hanya ini uangnya? Kek? Tanya pemilik warung. Iya, Bu. Cuma itu uang yang kakek punya. Kakek menjawab dengan lesu, siapa saja di rumah? Kek? Apa cukup harga 5.000? Tanya penjaga warung lagi, cukup tak cukup? Akan kami cukup-cukupkan, Bu. Nasinya akan kakek bagi dengan 4 cucu. 3 ada di rumah dan satunya lagi anak itu, cucu kakek paling besar. Kakek menunjukku yang berdiri agak jauh. Badanku kotor dan bau sehingga tak berani mendekat. Takut kalau akan membuat pengunjung rumah makan jadi mual. Oh, baiklah. Tunggu sebentar, Kek. Akan saya siapkan nasinya. Pemilik warung itu segera bergerak untuk menyiapkan pesanan kami. Kakek menatapku seraya tersenyum. Aku pun menarik napas lega mendengar jawaban dari ibu tadi. Namun, agak lama belum juga keluar ibu berjilbab panjang itu, membuat hatiku jadi cemas. Hari sudah mulai malam dan adik-adik akan khawatir jika kami belum pulang. Ini pesanannya. Kek. Ibu itu akhirnya muncul, tapi dengan membawa satu kresek hitam ukuran agak besar. Kakek mengintip isinya, lalu menggeleng pelan. Ibu pasti salah kasih ini. Kakek hanya pesan nasi putih harga 5.000. Ucap kakek bingung. Tidak. Saya tak salah kasih. Kek. Ini rezeki kalian. Bawalah pulang. Pasti cucu kakek sudah menunggu di rumah. Jawab ibu pemilik warung dengan senyuman hangatnya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Bu. Kakek pun antusias. Aku ikut senang melihat kakek tersenyum semeringah meskipun belum tahu apa isi kresek yang diberikan oleh ibu tadi. Karena melihat kakek lumayan payah membawa kresek itu, aku pun mengambil alih darinya. Aku dan kakek berjalan agak cepat menuju rumah yang jaraknya sekitar setengah kilometer dari perkampungan. Rumah sederhana tanpa listrik yang kakek dirikan di atas tanah warga. Sudah 3 tahun kami di sana. Lebih tepatnya setelah bapak menjual rumah dan tanah milik kakek dan meninggalkanku begitu saja. Bapak dan ibu sudah bercerai. Entah apa sebabnya. Yang ku tahu, mereka memang sudah sering bertengkar. Bapak hanya mau membawaku karena paling besar dan sudah bisa mengurus diri sendiri tanpa menyusahkannya. Sedangkan 3 adikku ikut bersama ibu. Namun, beberapa bulan lalu, ibu datang ke kampung ini. Kukira akan menjemputku, tapi rupanya mengantar adik-adik untuk tinggal bersama kakek. Ini cucumu, Pak. Aku masih muda dan perjalananku masih panjang. Aku ingin menikah, tapi tak ada laki-laki yang mau menambah beban dengan merawat 3 anak yang bukan darah dagingnya. Anakmu yang merupakan bapaknya mereka saja tak peduli, apalagi orang lain. Mereka ini tanggung jawab bapak kandung mereka. Ujar ibu kala itu dan langsung pergi tanpa menghiraukan tangisan adik-adikku. Tubuh ibu terlihat kurus dari terakhir kami bertemu, dan wajahnya pun semakin kusam. Aku yakin, hari-hari yang ibu lewati sangat sulit. Namun apakah ibu tak peduli dengan perasaan adik-adikku yang harus berpisah dengannya? Perih, entah bagaimana aku menyebutnya. Sebagai anak tertua, aku memeluk 3 adikku, berusaha menenangkan mereka. Setelah hari itu, beban kakek di usia senjanya bertambah. Ada tambahan 3 anak yang harus dia beri makan. Assalamualaikum. Suara salam kakek membuyarkan lamunanku tentang orang tua yang tidak bertanggung jawab. Padahal,
Aku dan adik-adik tak minta dilahirkan. Apalagi jika harus menderita seperti ini. Punya orang tua lengkap, tapi serasa yatim piatu. Waalaikumsalam. Hore, kakek dan Bang Aji pulang. Seru Aksa, adikku yang harusnya sudah masuk SD. Arya dan Arjun pun bersorak kegirangan. Keduanya adalah kembar, tapi tidak identik. Tahun ini sudah berusia 4 tahun. Ayo kita makan. Kakek bawa makanan yang banyak. Kakek bersorak antusias. Hore. Aku sudah lapar. Kek. Arya mengusap-usap perutnya yang buncit tak wajar. Banyak yang menyebutnya busung lapar karena badan yang cungkring. Tidak seimbang dengan perutnya. Baca bismillah dulu dan makannya jangan buru-buru. Kita kebagian 1 bungkus per orang. Kuberikan 1 bungkus pertama pada Arya. Dia biasanya makan paling lahap dan cepat keren takut tak kebagian. Namun kali ini kami dapat rezeki yang lumayan dari orang baik. Tiap bungkusnya porsi jumbo, ada ayamnya. Bang, ini boleh dimakan semua? Aksa menatap paha ayam yang menggoda di atas bungkusan nasi ramesnya. Dengan bantuan cahaya temaram lampu minyak, aku melihat wajah adik-adikku yang semeringah. Iya, makanlah. Dek, jawabku hangat. Terima kasih, Bang Aji. Terima kasih, kakek. Aksa langsung makan dengan lahap dan sesekali memuji nikmatnya makanan yang ia kunyah. Aku makan dengan sangat pelan, menikmati rasa yang sudah lama tak pernah kucicipi. Terakhir makan dengan lauk ayam seperti ini saat masih tinggal bersama ibu dan bapak. Kek, ayamnya dimakan. Nanti bisa diminta adik-adik, bisikku. Nasi milik kakek sudah habis setengah, tapi ayamnya masih utuh. Aku tahu, kakek sering mengalah demi cucu-cucunya yang sedang dalam masa pertumbuhan. Mereka mana tahu kalau kakek hanya berbohong saat bilang, sudah kenyang, maupun tidak doyan makanan enak. Kek, mereka sudah kebagian semuanya. Kakek juga harus memakannya. Suatu saat aku akan sering membelikan ayam goreng seperti ini untuk kita semua. Aku berbisik lagi. Kalimat terakhir seperti sebuah harapan, tapi entah akan terwujud atau tidak. Aku tak sempat lulus SD dan tak punya keahlian apa-apa. Aku hanyalah anak remaja yang dipaksa bersikap lebih dewasa oleh keadaan. Sayurnya saja sudah cukup. Ji. Jawab kakek lirih. Tidak. Kek, ayo makanlah. Kakek harus sehat dan kuat. Agar bisa terus menemaniku berjuang membesarkan adik-adik. Aku belum bisa mandiri. Kek. Kucubit sedikit daging ayam goreng dan menyuapkannya ke mulut kakek. Mata mulai menghangat. Tapi sekuat tenaga kutahan agar tidak jatuh bulir bening ini. Aku anak laki-laki yang harus tegar dan kuat menghadapi pahitnya hidup. Akulah yang harus jadi pelindung bagi mereka semua. Dan orang pertama yang ingin kubahagiakan adalah lelaki tua ini. Lelaki tua yang sudah banyak uban di hadapanku mengangguk pelan. Sesekali dia menghirup udara dari hidung dengan kasar. Seperti untuk menyamarkan tangisan yang hendak memberontak. Aku menatap ke arah samping, mengusap wajah yang basah dengan kasar. Selesai makan, adik-adik akhirnya bisa tidur nyenyak tanpa ada keluhan masih lapar. Kakek pun kulihat sudah tidur pulas. Mungkin karena perpaduan antara capek dan juga kenyang. Aku membetulkan letak selimut adik-adikku yang sudah tak beraturan. Kuusap kepala mereka bertiga sambil memandangi wajah yang masih polos. Sekecil ini, mereka harus ikut menderita. Di luar sana, entah sedang apa kedua orang tuaku. Apakah mereka merindukan kami atau malah tertawa bahagia dengan keluarga baru? Memikirkannya sudah membuat hati jadi sesak. Aku beralih menatap wajah keriput kakek. Tangan tuanya yang hitam sudah menemaniku sejak 3 tahun lalu. Dulu masih banyak orang bersimpati atas nasib kami yang ditelantarkan oleh Bapak. Namun perlahan mereka tak begitu peduli lagi. Lagi pula siapa juga yang mau berbelas kasih setiap hari pada kami. Sementara Bapak saja tak pernah peduli. Dari celah dinding kayu yang sengaja dibuat tidak rapat untuk menghemat bahan, kulihat cahaya bulan begitu terang. Saat pulang tadi, bulan ditutupi oleh awan sehingga cahayanya hanya samar-samar. Aku keluar dan duduk di salah satu batu besar yang berada di halaman rumah panggung ini. Purnama di atas sana begitu indah. Kupandangi hingga lelah. Tak begitu hirau dengan suara nyamuk yang berdendang ria. Sesekali aku menggaruk kulit yang gatal akibat gigitan serangga terbang itu. Setelah cukup ngantuk, barulah aku masuk ke dalam rumah. Berbagi tempat tidur dengan 4 manusia lain dalam ruangan sempit ini. Sempit namun cukup untuk mengisi kehangatan di dalam hati. Setidaknya kami masih saing memiliki satu sama lain pagi ini. Seperti biasa kami makan singkong untuk mengganjal perut.
Singkong yang diambil dari kebun milik warga. Pemilik tanah ini sangat baik, mengizinkan kakek mendirikan bangunan di atasnya dan menanami sekitar dengan singkong. Lumayanlah, ketika masa panen tiba, bisa kami hemat untuk persediaan makanan. Singkong ini jugalah yang akan dimakan oleh adik-adikku siang nanti, Kek. Nanti malam bawa ayam goreng. Lagi ya? Pinta Arjun dengan wajah memelas, insyaallah. Kakek mengusap kepala cucunya bergantian. Jaga adik-adimu, Aksa. Semoga saja kakek dan abangmu dapat rezeki lebih hari ini. Tuturnya hangat, iya, Kek. Aksa menyahut dengan lantang. Dia memang sudah lumayan besar, tapi tidak kuajak ikut mulung. Di sini pun dia begitu sibuk mengurus rumah dan si kembar. Mulai dari memandikan dan juga mencuci baju di sungai kecil yang terletak tak begitu jauh dari sini, aku dan kakek melangkahkan kaki, mencari benda yang dianggap sampah oleh orang lain. Barang rongsokan yang bisa membuatku dan kakek mendapat imbalan uang receh. Meskipun receh, tapi begitu berharga. Uang receh itulah yang kami gunakan untuk beli nasi setiap malamnya, Kek. Aku ingin sekali bekerja yang lebih layak dari memulung. Memulung sangat melelahkan. Seharian kita bekerja, imbalannya tidak setimpal. Apa aku boleh seperti mereka saja? Kupandangi para pengamen modal kresek yang mendatangi mobil dan motor yang berhenti di lampu merah. Hanya nyanyi-nyanyi tak jelas. Mereka dapat uang dengan mudah. Ada juga yang langsung menadahkan tangan, meminta belas kasihan, sudah sering aku memperhatikannya. Terkadang saat berpapasan di tempat lain, mereka sedang menghitung uang kertas yang lumayan, lalu makan di kafe-kafe modern. Betapa mudah bagi mereka mencari uang. Jika dilihat dari penampilanku yang kurus begini, mungkin akan banyak yang iba. Apalagi ikut bersama kakek yang sudah renta. Jangan pernah bermimpi menjadi seperti mereka. Upah uang receh yang kita terima lebih berharga. Ini hasil keringat yang halal, bukan meminta-minta. Malu sama badan yang masih sehat. Tegas kakek tapi, jadi pemulung tak bisa membuat kita kaya. Kek. Kita kekurangan makan setiap harinya. Sampai kapan seperti ini, Kek? Aku mencoba mengutarakan isi hatiku. Kemudian kuhela napas panjang. Teringat akan ucapanku tadi malam, akan sering membelikan ayam goreng untuk kakek dan adik-adik. Mungkin inilah jawabannya. Menjadi pengemis adalah cara mudah agar cepat kaya, kakek juga tidak tahu. Tapi jangan pernah bermimpi jadi pengemis. Ayo kita lanjut lagi biar lebih cepat pulang. Pungkas kakek, aku menyeret langkah dengan gontai. Hari begitu panas dan membuat badan semakin lemas. Meski sudah terbiasa tidak makan siang, bau makanan yang terhirup oleh hidung selalu berhasil membuat perut semakin keroncongan. Sore harinya, 2 karung kami sudah penuh. Aku juga dapat 1 sepeda anak-anak yang sudah rongsok. Aku tersenyum penuh harap, membayangkan upahnya pasti lumayan. Mungkin bisa membeli beras juga untuk dimasak esok pagi. Ini upah kalian. Ucap juragan rongsok seraya menyodorkan beberapa lembar uang 2000-an, lagi-lagi uang receh yang diberikan oleh juragan rongsok itu. Dengan cepat aku menghitungnya dan hanya ada 5 lembar. Kok hanya 10.000? Pak, tambah sedikit lagi lah. Pintaku memelas, sudah syukur ku kasih segitu. Sana pergi. Kalau tidak terima, jual saja ke tempat lain. Ucap juragan itu dengan nada kesal, aku mundur beberapa langkah. Aku tahu tidak ada pengepul barang bekas selain dia daerah sini. Makanya dia bisa bersikap semena-mena seperti itu. Dulu pernah ada yang pengepul barang bekas keliling yang menawarkan harga lebih baik, tapi hanya beberapa hari tak terlihat lagi. Entah apa sebabnya, makanya, kalau ingin uang lebih, jangan cepat pulang. Cari barang-barang rongsokan yang lebih banyak dari ini, bentak lelaki berkumis lebat itu. Aku mengangguk pelan, lalu melebarkan langkah menuju tempat kakek menunggu. Dapat bayaran berapa? Kakek langsung bertanya, hanya 10.000. Kek, dia memang tamak. Kita yang memperkaya dia. Tapi laki-laki itu bersikap seolah hanya pemulung yang butuh. Jawabku lesu, kakek mengusap bahuku. Kita bisa apa? Sekarang kita hanya bisa beli nasi lagi. Kakek tak bisa mengabulkan permintaan adik-adikmu yang ingin makan ayam goreng lagi. Ucapnya tenang, bisa kok. Kek. Kita ke warung yang kemarin saja. Ibu itu kan bilang agar kita ke situ lagi. Pasti akan diberikan nasi dan lauk seperti kemarin. Aku ingat betul kata-kata pemilik warung itu, kakek menggeleng. Kita cari warung lain saja. Kalau ke sana, itu sama saja dengan mengharap belas kasihan.
Apa kamu tak lihat kalau warung makan itu lumayan sepi? Jawab kakek yakin, aku tak bisa berkata apa-apa lagi. Dengan segala keterbatasan yang kami miliki, kakek tak mau menurunkan harga dirinya. Pantang baginya dikasihani, apalagi sampai memberatkan orang lain. Tak ada pilihan, mulai besok aku harus mencari pekerjaan yang lain ke pasar. Semoga saja ada pekerjaan yang bisa aku lakukan di sana. Keesokan harinya aku tidak ikut kakek memulung, dan langsung pergi ke pasar di babi buta. Sungguh pemandangan yang baru bagiku. Hiruk-pikuk pasar yang sangat sibuk. Tak lama begitu aku sampai di pasar, tiba-tiba ada pria parubaya yang memintaku membantunya memindahkan sayuran dari mobil pick-up ke dalam lapaknya. Tanpa berpikir panjang, aku pun segera bergerak mengikuti arahannya. Dan dari situlah akhirnya Pak Sugeng, si penjual sayur merekrutku untuk menjadi kuli panggulnya. Bayaran yang ia berikan pun lebih besar dari hasil memulungku dengan kakek bisasanya. Berawal dari kuli panggul, lambat laun aku belajar cara berdagang sayuran dengan Pak Sugeng. Beliau pun tak segan-segan mengajariku cara berdagang yang baik. Awalnya aku diminta untuk memasarkan sayur-sayuran di ladangnya kepada lapak-lapak kecil di pasar. Setelah itu aku diajarkan bagaimana cara mengelola keuangan dalam skala dagang. Aku pun belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Aku tak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Pak Sugeng bagai malaikat dalam hidupku. Berkatnya aku jadi banyak belajar bagaimana caranya menghasilkan uang dengan lebih layak, dan tentunya halal. Berkat ilmu yang kudapat darinya, akhirnya aku memutuskan untuk membuka lapak sayurku sendiri, dan meminta kakek untuk berhenti memulung. Pasang surut pasti ada. Apalagi saat cuaca ekstrim dan harga sayur melonjak tinggi. Belum lagi saat banyak kebun yang terkena wabah hama. Namun aku tak menyerah begitu saja. Karena ada kakek dan adik-adikku yang harus aku nafkahi. Aku tak ingin mereka makan singkong lagi sehari-hari. Aku ingin mereka bisa makan dengan segala lauk pauk yang mereka inginkan. Dan alhamdulillah setelah 1 tahun aku merintis usaha sayuran, akhirnya aku memiliki lapak sendiri. Sebuah ruko yang bisa dikatakan lumayan besar untuk kami jadikan tempat tinggal, dan meraup pundi-pundi rupiah. Adik-adik pun kini tak mengalami gizi buruk lagi. Bahkan Aksa bisa bersekolah sebagaimana mestinya. Tak jarang kakek menawarkan diri untuk ikut bekerja di lapakku. Namun aku menolaknya. Aku tak ingin kakek kelelahan. Aku ingin kakek menikmati hari tuanya sembari menemani si kembar. Kini aku bisa menepati janjiku pada mereka. Jangankan makan dengan lauk ayam goreng, dengan daging sapi Wagyu A5 pun aku tak segan-segan menurutinya. Yang terpenting bagiku saat ini adalah kakek dan adik-adikku. Dari kisah ini kita belajar bahwa setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Tergantung bagaimana kita dalam menjalani hidup. Karena Tuhan tidak akan menguji hambanya di luar kemampuannya. Jadi tetaplah berusaha dan menjalani hidup dengan versi terbaik masing-masing. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.